Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Kembali lagi di channel Beda Programming bersama saya Alwin Fau. Dan di seri kali ini kita akan membahas tentang UI atau User Interface dari aplikasi Blender. Dan seperti biasa, sebelum kita menggunakan aplikasi Blender itu sendiri, maka saya akan cerita-cerita sedikit tentang apa nanti manfaat yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari, setelah kita mengetahui user interface dari aplikasi Blender itu sendiri. Dan tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan ketika ada materi-materi terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Apa sebenarnya manfaat yang akan kita peroleh setelah kita mengetahui dan mempelajari user interface dari aplikasi Blender itu sendiri? Nah, manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan yaitu kita akan lebih mudah memanajemen setiap objek yang akan kita buat di dalam lembaran kerja kita. Kita akan lebih cepat di dalam menyelesaikan proyek dan kita akan lebih mudah dan tidak kewalahan untuk mencari setiap menu yang akan kita akses di aplikasi Blender itu sendiri. Oke, itulah beberapa manfaat yang akan kita peroleh nantinya setelah kita mempelajari, setelah kita mengetahui UI atau User Interface dari aplikasi Blender. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Blendernya. Silahkan dicari di laptop teman-teman semua. Apabila sudah diinstal. Oke, dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi Blender. Nah, ketika kita menjalankan aplikasi Blender, maka di sini ada satu form dialog yang memberikan informasi ke kita bahwasannya aplikasi Blender yang kita gunakan itulah versi 276. Dan untuk menghilangkan ini, silahkan diklik aja di sembarang tempat supaya kita bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di Blender ini. Kita klik. Dan secara defaultnya ketika kita menjalankan aplikasi Blender, maka di lembaran kerja kita, ini adalah lembaran kerja kita, akan ada satu objek yang disediakan oleh Blender, dan objek ini namanya cube. Boleh nggak nanti kita edit objeknya ini? Boleh, nanti kita edit ke bentuk yang lain juga boleh. Dan kita lihat ketika kita mengakses atau menjalankan aplikasi Blender ini, ada begitu banyak sekali menu yang disediakan. Dan kalau misalnya kita tidak pelajari ini, kita akan kebingungan nanti untuk mengedit, untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Blender ini sendiri. Oke, yang pertama, kita lihat di sebelah kiri ada sidebar. Yang dimana di dalam sidebarnya ini terdapat beberapa menu yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada objek, untuk mengedit objek dan lain sebagainya, untuk menambah objek dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawah di sini ada beberapa menu juga yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan preview terhadap apa yang sudah kita desain, apa yang sudah kita buat, dan kemudian untuk memilih beberapa bagian-bagian daripada objek yang sedang kita edit. Nah, semuanya nanti kita bisa akses di sini, kita setting di sini. Dan selanjutnya di sebelah kanan ada sidebar, yang dimana sidebar ini merupakan properti-properti dari objek yang akan kita edit. Ketika nanti kita mau menambahkan beberapa material atau beberapa warna ke dalam objek, maka kita akan aksesnya itu di bagian sini. Dan kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita akan melakukan penyetingan di aplikasi Blender kita supaya kita lebih mudah nanti menggunakan shortcut yang ada di aplikasi Blender. Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman semua, apabila teman-teman ingin menggunakan aplikasi Blender, silahkan pahami dan pelajari semua shortcut yang ada di aplikasi Blender itu sendiri, supaya nanti teman-teman akan lebih mudah, akan terbantu dalam menyelesaikan proyeknya. Oke, selanjutnya kita akan menyeting beberapa menu pada aplikasi Blender ini supaya nanti kita lebih mudah menggunakan shortcut yang ada di aplikasi Blender ini.
Nah, kita pilih menu file untuk melakukan penyetingannya. Kemudian kita pilih user preference. Nah, secara default, ketika kita baru menginstal aplikasi Blender ini, maka ini belum diaktifkan, belum dicentang. Maka, supaya nanti kita bisa menggunakan semua shortcut yang ada di Blender, maka kita centang ini, dan kemudian kita save. Oke, kemudian kita keluar, maka secara otomatis kita bisa menggunakan shortcut-shortcut yang ada di aplikasi Blender. Misalnya, saya mau menampilkan objek dari bawah, atau saya mau melihat objek dari sisi bawah, maka saya akan tekan Ctrl 7. Nah, kita lihat di sini, ini bottom. Ketika saya mau melihat dari atas, maka saya akan gunakan 7. Nah, ini dari top. Ketika saya mau melihat dari depan, maka saya akan gunakan 1. Nah, gitu ya. Nah, jadi semuanya nanti bisa kita gunakan, bisa kita akses ketika sudah mengaktifkan yang namanya numpad-nya tadi. Nah, bagaimana cara mengedit objeknya ini supaya menjadi sebuah meja? Nah, cara yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan scale dulu objeknya. Ya, saya akan scale. Silahkan tekan tombol S di keyboard, kemudian gerakan mouse-nya. Nah, itu lihat ya, kalau kita gerakan seperti ini, maka objek ini akan di scale secara menyeluruh, ya. Nah, ini adalah langkah yang salah. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita tekan S di keyboard atau kita scale, kemudian kita tentukan arah mana yang mau kita scale. Nah, kita lihat di bawah sini, di sini ada sumbu Z dan sumbu X. Nah, kita scale ke arah sumbu Z, ya. Kita tekan S dan Z. Nah, secara otomatis nanti akan ada satu garis lurus yang akan mengarahkan kita bahwasannya objek ini akan di scale ke arah sumbu Z. Kita scale seperti ini. Nah, kemudian kita lihat sekarang, kita rotasi. Nah, objeknya tadi sudah berubah, ya, bukan berbentuk cube lagi. Nah, selanjutnya kita akan lihat objeknya ini dari atas. Kita tekan 7 di keyboard. Kemudian kita scale ke arah sumbu X. Kita tekan S, kemudian kita tekan X. Seperti ini. Setelah kita melakukan proses scale tadi dari sumbu Z dan sumbu X, maka kita akan potong objek ini menjadi beberapa bagian. Nah, supaya nanti memudahkan kita membentuk mejanya, kita lihat objeknya ini dari bawah. Kita tekan Ctrl 7. Nah, sekarang kita sudah berada di bottom, ya, di bagian bawah. Nah, supaya kita bisa mengedit objek ini, kita pilih object mode dan kita pilih edit mode. Dan kemudian saya akan potong atau saya akan tambahkan beberapa garis nanti di bagian objek ini. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita edit mode tadi, kita tekan Ctrl R di keyboard, kemudian kita arahkan pada objek kita pointernya. Secara otomatis nanti ada garis yang berwarna pink yang akan memandu kita untuk memotong objek. Kita klik saja, kemudian bisa kita geser di sini. Kita lakukan hal yang sama, Ctrl R, kita arahkan lagi pointernya, kita geser ke sebelah kanan. Kemudian kita Ctrl R lagi, kita arahkan kemari, kita geser ke atas, kita Ctrl R lagi, kita letakkan di sini pointernya, kita klik dan kita geser ke bawah. Nah, sekarang kita mempunyai beberapa potongan pada objek. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yaitu kita akan seleksi nanti bagian ini, ya, mulai dari sini kemari, ke sini, dan juga keempat titik ini kita akan seleksi, dan itu nanti kita akan jadikan sebagai kaki dari meja itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama lagi yang perlu kita lakukan yaitu kita seleksi bagian face select-nya ini. Kita klik dan kemudian kita seleksi ini, kita klik kanan. Kemudian supaya nanti kakinya ini sama, kita tekan shift dan klik kanan di sini di setiap
titiknya tadi. Kemudian nanti kita akan extrude atau kita akan tarik yang kita seleksi ini. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu dari sebelah kanan. Ya, kita tekan 3 di keyboard. Kemudian kita tekan 5. Kemudian baru kita tekan E di keyboard. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Kemudian kita rotasi. Nah, secara otomatis ketika kita sudah merotasi objek yang tadi dan kita lakukan extrude, maka objek kita sudah menjadi sebuah meja. Nah, kemudian silakan di tap aja di keyboard supaya menghilangkan seleksinya tadi. Ya, seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau menambahkan warna meja ini, maka kita bisa akses di bagian material di sini. Kemudian kita pilih bagian diffuse dan kita ganti warnanya. Maka secara otomatis objek ini akan berubah warnanya. Oke, demikianlah penjelasan user interface dari aplikasi Blender. Semoga teman-teman bisa terbantu untuk mempelajari setiap menu yang ada di aplikasi Blender ini. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mengetahui informasi terbaru apabila ada materi yang saya upload di channel ini.